Berkata Abu Thawr tilmid, murid besar dari Imam Syafi'i. Abu Thawr tadinya ashabul ra'i yang berpegang dengan ra'i, lebih banyak berpegang dengan ra'i dari hadis, dan selalu mengejek-ngejek, mengolok-olok, mengejek-ngejek ahlul hadis. Ahlul hadis tadi ketika itu di Baghdad lemah, tertidur, lelah, tidak punya kekuatan. Ini dikatakan sendiri oleh Imam Ahmad sampai datang Al-Imam Al-Syafi'i. Maka berkata Abu Thawr, "Lamma warada Al-Syafi'i radhiyallahu anhu al-Iraq, ja'ani Husain Al-Qarabisi." Tatkala Syafi'i radhiyallahu anhu datang ke Irak, maka datang kepadaku yakni temannya yang bernama Husain Al-Qarabisi, yang kemudian jadi murid besar dari Imam Syafi'i. Dua orang ini, Husain Al-Qarabisi dan Abu Thawr, tadinya berniat atau terjadi perdebatan antara keduanya dengan Imam Syafi'i, termasuk keduanya dari ashabul ra'i. Namun setelah berdebat dengan Syafi'i, karena salah satu keistimewaan Syafi'i adalah ahli dalam bermunadharah. Itu ma'ruf. Kalau Imam Syafi'i telah munadharah, berdebat, maka seolah-olah beliau binatang buas yang sedang menerkam. Apa yang dimaksud? Penuh dengan hujjah. Mari kita lihat kisah ini. Dua orang ulama, Abu Thawr dan Husain Al-Qarabisi. Wa kana yakhtalifu ma'i ila ashab ar-ra'i. Husain adalah sahabat saya yang biasa kita duduk di majelis ashabul ra'i. Faqala, maka dia berkata kepada aku, qad warada rajulun min ashabil hadis yatafaqqah. Sekarang telah datang ke Baghdad ini seorang dari ahli hadis yang berbicara tentang fikih. Fakum bina nasharu bihi. Maka ayo kita ejek dia, kita olok-olok. Ayo dites olok-olok. Faqama wa dhahabna hatta dakhalna alayhi. Maka dia pun berdiri dan kami pun bangkit berdiri dan masuk menemui Syafi'i. Fasa'alahu al-Husain an mas'alatin. Maka Husain mulai bertanya kepada Syafi'i tentang satu masalah. Falam yazal al-Syafi'i yaqul, qala Allah 'azza wa jalla wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta azlama 'alaina al-bait fatarakna bid'atana wattaba'nahu. Maka senantiasa Syafi'i mengatakan, qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul, sampai gelap rumah kami, sampai datang malam. Lalu apa yang terjadi? Fatarakna bid'atana. Maka kami pun meninggalkan bid'ah kami. Wattaba'nahu. Lalu kami mengikuti Syafi'i sejak itu. Jadi tajam lisannya Syafi'i. Tajam dengan apa? Hujjah. Itu salah satu ketinggian Imam Syafi'i, ahli dalam berbicara, fasih. Sehingga Imam Syafi'i dikatakan hujjatun fil lughah. Antum kan tahu diwannya syair Syafi'i. Siapa saja yang belajar bahasa Arab, sastra Arab tentu pernah membaca kumpulan syair-syair Al-Imam Syafi'i. Dia seorang penyair, fasih, dan kalau dia baca Quran orang nangis. Baca Qurannya merdu sekali. Sehingga orang-orang kalau dia mau takjub, dia mau tahu, dia panggil Syafi'i, ikra, baca Quran. Baca Quran Syafi'i, orang-orang itu nangis, Syafi'i tutup. Sudah ada. Nggak kayak kita di sini, orang-orang nangis makin terus. Syafi'i lihat orang nangis, sudah cukup.
Oh, udah cukup. Bukan sengaja-ngaja dinangis-nangis, lihat ulama ikhlas. Apa yang dimaksud dengan khusus tetapi yang dimaui adalah umum. Apa yang dimaksud dengan lafaz yang umum tetapi yang dikehendaki khusus. Wa kunna la na'riful khas minal 'am walal 'am minal khas. Kami enggak tahu. Lima masyarakat ilmuwan betul-betul yang mengajarkan tentang usul fikih. Ini lafaz bentuknya umum, tetapi ini khusus. Ini umum, ini khusus. Ini umum yang dimaui khusus. Ini khusus yang dimaui umum. Begitulah seterusnya. Lalu Imam Syafi'i mengatakan, menjelaskan tentang ayat Al-Quran, Innan nasa qad jama'u lakum innama arada bihi Abu Sufyan. Di sini disebut an-nas dengan bentuk jamak, tetapi yang dimaksud adalah Abu Sufyan seorang. Kemudian Imam Syafi'i membaca lagi ayat, Ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa, wahai nabi apabila kamu mentalak perempuan-perempuan istri-istri kamu, fa hadza khas yuridu bihi al-'am. Ini adalah khusus tetapi yang dikehendaki adalah umum. Begitulah Imam Syafi'i mengajarkan ashabul ra'yi, para ulama ketika itu di Baghdad tentang Al-Quranul Karim, tentang Al-Quranul Karim, sehingga Abu Thawr dan kawan-kawannya rujuk dari madhab ashabul ra'yi ke madhab ashabul hadis. Bagian yang ketujuh, Al-Imam Syafi'i mulai menulis kitab, mengarang kitab. Di antaranya kitab Ar-Risalah atas permintaan Al-Imam Abdul Rahman bin Mahdi. Al-Imam Abdul Rahman bin Mahdi. Berkata Abu Thawr sekarang telah menjadi tilmid muridnya Al-Imam Syafi'i. Kalau selama 2 tahun Al-Imam Syafi'i di Baghdad mengajar tadris, dan banyaklah orang-orang yang belajar kepada beliau. Di antaranya Abu Thawr, Husain Al-Qarabisi yang tadinya ashabul ra'yi. Kemudian dari ashabul hadis seperti Imam Ahmad bin Hanbal dan lain-lain para ulama ahlul hadis belajar bersama Syafi'i. Dan di Baghdad itu dia mengarang kitab Ar-Risalah Al-Qadimah. Kitab Ar-Risalah 2 kali dikarang di Baghdad. Pertama kali dengan Ar-Risalah yang pertama, dan di Mesir sekali Ar-Risalah yang kedua. Dan yang beredar sekarang yang ada sama kita Ar-Risalah yang beliau tulis di Mesir. Abdul Rahman bin Mahdi menulis surat kepada Imam Syafi'i wa huwa syabun. Ketika itu Imam Syafi'i masih muda. Ayyadha'a lahu kitaban fihi ma'ani al-Qur'an, agar dia menulis satu kitab yang menjelaskan tentang makna-makna Al-Quran, menjelaskan tentang hadis-hadis, menjelaskan tentang kehujjahan dalil ijma', dan menjelaskan tentang an-nasikh wal mansukh dari ayat Al-Quran dan Sunnah. Fawadha'a lahu kitabur risalah. Maka kemudian Imam Syafi'i menulis kitab Ar-Risalah. Untuk itulah Abdul Rahman bin Mahdi. Abdul Rahman bin Mahdi lebih tua dari Imam Syafi'i, lebih syekh dari Imam Syafi'i. Mengatakan, ma usalli salatan illa wa ad'u lisyafi'i fiha. Tidak aku salat dengan satu kali salat, melainkan aku mendoakan, aku berdoa untuk Syafi'i di salat itu. Luar biasa. Ma usalli salatan illa wa ad'u lisyafi'i fiha. Sama seperti Imam Ahmad, dia doakan Syafi'i. Dia tulis kitab Ar-Risalah, kitab yang menjelaskan tentang Quran dan Sunnah, mana yang nasikh, mana yang mansukh, mana yang am, mana yang khas, mana yang mujmal, mana yang mufassal. Sehingga dalam kitab ini terkumpul berbagai macam ilmu, di antaranya ilmu Quran, ilmu hadis, ilmu usul fiqh.
Kemudian selain kitab Ar-Risalah, Al-Imam Asy-Syafi'i juga menulis beberapa tulisan kitab. Karena salah satu keahlian beliau yang tidak dimiliki oleh orang lain, jadi pandai dalam menulis banyak karya. Yang menarik adalah beliau menulis fikih, tetapi fatwanya dengan hadis. Jadi fikih berdasarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedelapan, rihlah atau perjalanan beliau ke Mesir, dan beliau pun mulai mengarang lagi, menulis kitab-kitab yang baru di Mesir. Jadi tulisan-tulisan beliau ada beberapa tingkatan. Pertama, beliau menulis mencatat hadis-hadis dan masail dari para ulama, di antaranya dari Al-Imam Malik. Beliau meriwayatkan hadis dari Al-Imam Malik, dari guru beliau Sufyan bin Uyainah. Keduanya adalah dua orang imam besar. Beliau mencatat hadis-hadis, dan beliau kerap kali bertanya kepada Al-Imam Malik tentang berbagai macam masalah. Dan itu telah kita bicarakan catatan-catatan beliau. Kemudian beliau mengarang kitab sendiri, menulis kitab. Catatan-catatan beliau begitu banyak, dan berulang kali beliau menulis. Bahkan ketika beliau sholat, maka beliau melalui ayat, kemudian dia teringat dengan bermasalah, maka selesai sholat beliau tulis dulu. Kemudian tulis, sholat lagi. Setelah sholat dia tulis lagi. Jadi lampu dinyalakan, dimatikan, dinyalakan, dimatikan. Sehingga karangannya begitu banyak. Ada tulisan-tulisan beliau, karangan-karangan beliau yang beliau tulis di Baghdad. Ada karangan-karangan beliau yang beliau tulis di Mesir. Karena beliau tinggal di Mesir selama 5 tahun. Maka selama 5 tahun itu perjalanan ilmiahnya penuh dengan ilmu, baik mengajar, dakwah maupun menulis. Sehingga karya-karya beliau begitu banyak. Berkata salah seorang murid beliau yang bernama Harmalah, mengatakan, Imam Asy-Syafi'i datang kepada kami, yakni ke Mesir pada tahun 199 Hijriyah, dan beliau wafat pada tahun 204 Hijriyah. Muridnya Rabi' bin Sulaiman mengatakan, yakni ketika Syafi'i masuk ke Mesir dan tinggal di Mesir, falam arahu akilan binahar, saya tidak pernah melihat beliau makan di waktu siang, yakni menunjukkan sedikitnya makan beliau, wala naiman bilail, dan tidak tidur di waktu malam. Wa kanat lahu jariyah sauda takhdumuhu, beliau mempunyai seorang budak perempuan hitam yang biasa melayaninya. Maka beliau mulai menulis bab-bab di kitab, dari bab-bab ilmu. Kemudian beliau mengatakan kepada jariyahnya, bangunlah, nyalakan lampu. Maka jariyahnya pun berdiri dan menyalakan lampu. Kemudian beliau menulis apa yang perlu beliau tulis, dan begitulah seterusnya. Itu sepanjang harinya. Kan beliau biasa membagi malam menjadi 3 bagian: tidur, sholat, dan menulis. Terus menulis, sehingga karangan beliau begitu banyak. Selama 4 tahun beliau, 5 tahun beliau di Mesir menulis dan menulis dan menulis. Antum lihat kitab berjilid-jilid. Ya, dan kitab itu terdiri dari beberapa puluh kitab. Karangan beliau sampai 100 kitab lebih, yang kemudian dikumpulkan oleh para ulama jadi kitab-kitab
Jadi beliau kumpulkan jadi kitab kitab induk. Itu dari berbagai macam karya beliau. Belum kitab-kitab yang lainnya. Belum qaul qadim dan qaul jadidnya. Yang memerlukan dirasah yang sangat cermat sekali. Bagian yang ke-9, pujian para ulama, keinginan para ulama untuk belajar kepada beliau, mempelajari ilmu beliau, mengambil ilmu dari beliau, mempelajari kitab-kitab beliau, mencari kitab-kitab beliau, dan bermanfaatnya kaum muslimin atas karya-karya beliau, dari karya-karya beliau. Tulisan-tulisan beliau mempunyai beberapa keistimewaan. Di antara keistimewaannya pertama, tertibnya bagus. Tertib, kalau beliau mengarang maka sangat tertibnya bagus, susunannya bagus sekali. Kitab per kitabnya, bab per babnya, masalah per masalahan itu sangat bagus sekali. Yang kedua, beliau selalu menyebutkan hujjah di setiap permasalahan. Yang ketiga, ringkas, singkat tapi padat. Barangkali yang keempat, bahasanya sangat mudah dipahami. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal, berkata Abdul Malik bin Abdul Hamid Al-Maimuni, qala li Ahmad bin Hanbal, berkata kepadaku Ahmad bin Hanbal, malaka la tanzur fi kutub Syafi'i, kenapa engkau tidak mau melihat kepada kitab-kitab Syafi'i? Fama min ahadin wada'a al-kitab hatta dhaharat atba'u lis-sunnah min asy-Syafi'i. Tidak ada seorang pun juga yang menulis kitab kemudian nampak nyata, masyhur, yang lebih mengikuti sunnah dari Syafi'i selain dari Syafi'i. Ini pujian yang tinggi sekali. Jadi tidak ada satupun penulis yang menulis masalah-masalah fiqhiyah yang lebih mengikuti sunnah selain dari Syafi'i. Imam Ahmad pun pernah berkata lagi, ma sabaqa ahadun asy-Syafi'i ila kitab al-Jizyah. Tidak ada seorang pun yang mendahului Syafi'i dalam menulis kitab tentang kitab Jizyah. Jadi Syafi'i lah yang pertama kali menulis kitab Jizyah. Saya pernah bertanya pada Ahmad bin Hanbal tentang kitab Malik dan Syafi'i, mana yang lebih engkau sukai, atau kitab-kitab Abu Hanifah dan Abu Yusuf? Maka Imam Ahmad mengatakan, Asy-Syafi'i ahabbu ilayya, wa huwa wa in wada'a kitaban fa huwa yufti bil hadis. Kitab-kitab Syafi'i lebih saya sukai. Beliau meskipun menulis kitab, tetapi beliau berfatwa dengan hadis. Jadi fatwanya bukan dengan ra'yu tapi dengan hadis. Wa haula'i yuftuna bil ra'yi, sedangkan mereka ini berfatwa dengan ra'yu. Fa kaifa baina hadain? Bagaimana bisa dibandingkan dua perkara ini, antara hadis dengan ra'yu? Jadi Imam Ahmad memuji kitab Imam Asy-Syafi'i, karena Syafi'i selain ahli hadis, dia ahli fikih dan menulis tentang fikih. Para ulama yang lain menulis tentang fikih lebih banyak ra'yunya dari hadisnya, tapi Syafi'i menulis fikih, dia berfatwa berdalil dengan hadis. Tentunya lebih aku cintai, kata Imam Ahmad, kitab-kitab Syafi'i. Berkata Muhammad bin Muslim bin Warah Ar-Razi, saya datang ke Mesir, saya datang dari Mesir ke Baghdad, yakni pulang ke Baghdad. Saya kemudian masuk menemui Ahmad bin Hanbal. Maka Ahmad bin Hanbal berkata kepadaku, min aina ji'ta?
dari mana engkau datang? Qultu ji'tu min Misr, saya datang dari Mesir. Qala, ia berkata, ya Ahmad bin Hanbal kepadaku, akatabta kutub Syafi'i, apakah engkau telah mencatat, menulis kitab-kitab Syafi'i? Qultu la, tidak, belum. Qala falima, kenapa engkau tidak menulis kitab-kitab Syafi'i, tidak mencatat kitab-kitab Syafi'i? Ini perkataan yang besar dari Imam Ahmad. Ma arafna nasikha sunani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min mansukhiha wala khassa min ammiha wala mujmala min mufassariha hatta jalasna Syafi'i. Oh, ini perkataan ilmu itu. Ini keagungan Imam Syafi'i. Kata Imam Ahmad, ma arafna, kami tidak mengenal, tidak mengetahui tentang ilmu nasikh dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW dan mansukhnya. Mana yang nasikh, mana yang mansuh, mana yang khusus, mana yang umum, mana yang mujmal, mana yang mufassar, yang ditafsirkan, sampai kami duduk di majlis Syafi'i. Apa maksud Imam Ahmad? Kami belajar itu semua kepada Syafi'i. Ma'arafna. Jadi Syafi'i ilmuwan alim yang menjelaskan tentang qawaid Al-Quran, qawaid hadis, qawaid usuliyah. Sampai Imam Ahmad mengatakan, ma'arafna nasikha sunani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min mansukhiha wala khassaha min ammiha wala mujmalaha min mufassariha hatta jalasna Syafi'i. Maka kata Muhammad bin Muslim bin Warah Ar-Razi, perkataan Imam Ahmad itu masuk ke dalam hatiku sampai saya kembali ke Mesir, lalu saya mencatat kitab-kitab Syafi'i semua. Jadi Muhammad bin Muslim bin Warah datang dari Mesir, pulang ke Baghdad. Ditanya oleh Imam Ahmad, dari mana engkau? Dari Mesir. Engkau tulis kitab-kitab Syafi'i? Tidak. Kenapa? Padahal saya tidak tahu apa-apa tentang nasikh mansukh, tentang khas am, mujmal mufassar, sampai kami duduk di majelis Syafi'i. Kembali lagi dia ke Mesir, catat kitab Syafi'i. Luar biasa betul Syafi'i ini. Orang tak kenal siapa Syafi'i. Orang-orang Syafi'iyah ini tak tahu siapa Syafi'i. Orang-orang yang mengaku Syafi'iyah, yang mengaku bermadzhab Syafi'i, nggak tahu siapa Syafi'i. Orang yang paling mengikuti sunnah Nabi yang mulia SAW, jauh dari bid'ah. Ibnu Hajar ketika ditanya oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab Fathul Bari, pengarang kitab Bulughul Maram, ketika ditanya oleh orang, yakni diminta fatwanya tentang ucapan Sayyidina di waktu selawat kepada Nabi, boleh apa tidak? Ibnu Hajar kemudian menjawab, yang ringkasan dari jawab ini fatwa Ibnu Hajar, saya ambil dari fatwa Ibnu Hajar. Intinya adalah beliau menjelaskan, pertama, tidak pernah diterangkan oleh Nabi SAW tentang ucapan Sayyidina. Satu pun hadis tidak pernah dinukil oleh dari para sahabat dan oleh tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Kemudian Ibnu Hajar yang menarik saya memberikan contoh kepada kitab Imam Syafi'i. Kalau ucapan Sayyidina itu sunnah, tentu telah ada di kitab Imam Syafi'i. Kenapa? Karena Imam Syafi'i orang yang paling keras, paling mengikuti sunnah Rasulullah. Kemudian dibawakan khutbah muqaddimah Imam Syafi'i di kitabnya oleh Ibnu Hajar. Tidak ada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang menunjukkan Sayyidina ini tidak ada, alias bid'ah. Kalau mau berselawat, tidak ada. Kalau Nabi sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, iya. Tapi kalau kita berselawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ala Sayyidina Ibrahim, tidak ada. Baca antum di seluruh kitab Imam Syafi'i.
Ibnu Hajar menarik, saya kagum, terheran-heran. Ibnu Hajar luar biasa, dia berdalil dengan selain dari Nabi tidak ada, dari sahabat tidak ada. Kalau betul itu ada, telah ada di kitab Syafi'i. Kata Ibnu Hajar, Syafi'i adalah orang yang paling menta'limkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat kuat pegang sunnah. Sampai dia tidak malu-malu berkata kepada muridnya Ahmad bin Hanbal, kalau engkau dapetin hadis kasih tahu saya, biar saya rujuk dari paham saya. Kalau ada hadis bertentangan dengan perkataan saya, lemparkan perkataan saya ke tembok. Kemudian beliau mengatakan, idza sahal hadis fa huwa madhhabi. Apabila telah sah hadis itu, maka itulah madhabku. Saya rujuk baik semasa hidup saya maupun setelah saya mati. Beliau sangat membenci bid'ah, sehingga beliau mengatakan, man istahsana faqad syara'a. Barang siapa yang membuat sesuatu, yang istihsan, menganggap baik sesuatu perbuatan, maka sesungguhnya dia telah membuat agama baru. Maka Ibnu Hajar menunjukkan kepada yang menanya khususnya dan kepada yang membaca fatwa beliau bahwa Syafi'i tidak mengucapkan berselawat, mengucapkan Sayyidina ketika berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahmad bin Qasim, teman dari Abu Ubaid, pernah berkata, aradtul khuruj ila Misri فأتيت أحمد بن حنبل فقلت يا أبا عبد الله إني أريد الخروج إلى مصر فما تأمرني أن أكتب؟ قال اكتب كتب الشافعي. Kata Ahmad bin Qasim, saya mau berangkat keluar ke Mesir. Lalu saya datang kepada Ahmad bin Hanbal. Maka saya bertanya, wahai Abu Abdullah, saya akan keluar menuju Mesir. Apa yang kau perintahkan kepadaku untuk menulis? Kitab mana yang harus saya tulis? Kata Imam Ahmad, uktub kutub Syafi'i. Tulis kitab-kitab Syafi'i. Tulis kitab-kitab Syafi'i. Catat kitab-kitab Syafi'i. Yang ke-10, yakni Al-Imam Al-Syafi'i sebagai mufassir yang ahli dalam Quran. Banyak sekali riwayat yang menjelaskannya. Salah satunya adalah apa yang dikatakan oleh Yunus bin Abdul A'la. Dia berkata, kana Syafi'i idza akhadha fit tafsir ka'annahu syahida at-tanzil. Adalah Syafi'i apabila dia mulai menafsirkan Quran, seolah-olah dia menyaksikan turunnya Quran itu. Jadi seolah-olah dia tahu tentang turunnya Quran itu. Yani seolah-olah dia sahabat. Karena orang yang menyaksikan turunnya Quran hanya sahabat yang hidup di zaman turunnya wahyu. Para ulama seperti Al-Imam Al-Baihaqi di kitabnya Manaqib Asy-Syafi'i telah memberikan contoh yang sangat banyak sekali. Kemudian yang ke-11, Syafi'i dalam ilmu hadis. Ahmad bin Utsman bin Sa'id Al-Ahwal berkata, Sami'tu Ahmad bin Hanbal yaqul, saya pernah mendengar Ahmad bin Hanbal berkata, ma kana ashabul hadis ya'rifuna ma'ani hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta qadima Asy-Syafi'i fabayyanaha lahum. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, ashabul hadis, ahlul hadis tidak mengetahui, yakni sebagian, kita katakan sebagian, atau hal-hal tertentu tentang makna-makna hadis Rasulullah SAW sampai datang Syafi'i kepada mereka lalu menjelaskan kepada mereka
maksud hadis ini begini, maksud hadis ini begini, dan seterusnya. Berkata Husain bin Ali Al-Qarabisi rahmatullah, dia katakan rahmatullah ala Syafi'i, semoga rahmat Allah atas Syafi'i, ma fahimna istinbat akthar as-sunan illa bi ta'lim Syafi'i Abi Abdillah iyana. Semoga rahmat Allah kepada Syafi'i, kami tidak paham tentang cara mengeluarkan hukum di kebanyakan sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana cara istinbatnya kecuali dengan ta'lim Syafi'i kepada kami, dengan ta'lim Syafi'i Abu Abdillah kepada kami, maka pahamlah kami bagaimana cara istinbat hukum. Yang ke-11, Syafi'i yakni ahli istinbat, ahli dalam mengeluarkan hukum. 12. Yang ke-12, Syafi'i ahli dalam istinbat, dalam mengeluarkan hukum, dan ini langsung disaksikan oleh beberapa ulama. Di antaranya oleh guru beliau sendiri yang bernama Sufyan bin Uyainah. Diceritakan oleh anak al-Imam Asy-Syafi'i, kunna 'inda ibn Uyainah, kami pernah berada di majelisnya Ibnu Uyainah. Ibnu Uyainah adalah Sufyan bin Uyainah. Wa kana idza ja'ahu syai'un min at-tafsir wal futyah yus'al anhu iltafata ila Syafi'i faqala salu hadha. Kami pernah berada di majelis, yakni kami apabila berada di majelis Sufyan bin Uyainah, kemudian Sufyan bin Uyainah ditanya tentang tafsir atau fatwa, maka Sufyan bin Uyainah menengok kepada Syafi'i. Ada Syafi'i di situ. Salu hada, tanya orang ini. Itu gurunya, ini pemuda. Kemudian guru besar beliau juga yang bernama Muslim bin Khalid Az-Zanji, annahu qala liSyafi'i, dia pernah berkata kepada Syafi'i, afti ya Abu Abdillah, fatwa ya Abu Abdillah, wallahi an laka an tufti, demi Allah sekarang kau berhak berfatwa. Wa huwa ibnu 15 sana. Ketika itu Syafi'i berumur 15 tahun. Mufti dalam umur 15 tahun. Sudah menjadi mufti dan diperintah oleh gurunya langsung. Muslim bin Khalid Az-Zanji berkata kepada Syafi'i, ya Abu Abdillah, abdi fatwa. Sekarang saatnya engkau berfatwa. Ketika itu usianya baru 15 tahun. Mufti, pada diri seorang mufti terkumpul sejumlah ilmu. Tidak boleh orang berfatwa tanpa ilmu. Ini 15 tahun dan disaksikan langsung oleh gurunya. Fatwa ya Abu Abdillah. Fadl Al-Bazzaz berkata, hajattu ma' Ahmad bin Hanbal. Saya pernah menunaikan ibadah haji bersama Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal kenal Syafi'i bukan semenjak Syafi'i, bukan ketika Syafi'i datang ke Baghdad, bukan. Tapi kenal Syafi'i semenjak Syafi'i berada di Mekah, belum ke Baghdad. Imam Ahmad menunaikan ibadah haji, yakni bersama Fadl Bazzaz dan para ahli hadis yang lain. Lalu kami tinggal di satu tempat di Mekah. Setiap pagi Al-Imam Ahmad keluar, pagi-pagi keluar. Saya pun keluar bersama beliau. Maka selesai kami salat subuh, kami berkeliling di Masjidil Haram. Maka kami duduk di majelis Sufyan bin Uyainah.
imam besar nih, guru dari Syafi'i. Dan saya pun mengitari majelis-majelis yang begitu banyak. Saya mencari Ahmad bin Hanbal, kok tidak kelihatan kemana ini perginya. Pergi bareng-bareng, dia duduk di majelis Sufyan bin Uyainah, tahu-tahu Ahmad bin Hanbal hilang, nggak ada. Di mana duduk dia? Faqalani uskut, diam. Mana lagi majelis? Kau tinggalin majelis Sufyan, engkau duduk di majelis anak muda ini, kata Imam Ahmad. Uskut, diam. Imam Ahmad lagi dengerin Syafi'i bicara tentang Al-Quran, tafsir, bicara tentang hadis. Uskut. فإن فاتك حديث بعلو تجده بنزول ولا يضرك في دينك ولا في عقلك ولا في فهمك. Apabila engkau kelewatan satu hadis yang diriwayatkan dengan sanad yang ali, yang tinggi, pasti engkau akan dapati sanad yang rendah nanti. Tidak mudarat, tidak apa-apa. Yang penting hadis tidak memudaratkanmu pada agamamu, pada akalmu, pada pemahamanmu. Kita lewat beberapa hadis, nanti kita susul, cari lagi. Wa in fataka aqlu hadzal fatah, jika engkau kelewatan akalnya anak muda ini, engkau luput dari majelis anak muda ini, akhafu an la tajiduhu ila yaumil qiyamah. Saya khawatir engkau tidak akan mendapati majelis seperti ini sampai hari kiamat. ما رأيت أحدا أفقه في كتاب الله من هذا الفتى القرشي. Saya belum pernah melihat seseorang pun juga yang lebih paham tentang kitab Allah dari anak muda orang Quraisy. Qultu, lalu kawannya bertanya, man hada? Siapa anak muda ini? Qala Muhammad bin Idris. Ini Muhammad bin Idris. Makin hari makin banyak yang duduk bersama Asy-Syafi'i. Makin hari makin banyak. Bahkan Ishaq bin Rahway juga menegur Imam Ahmad. Kenapa engkau tinggalkan majelis Sufyan bin Uyainah? Engkau duduk di majelis ini, padahal umurnya nggak jauh dengan kita. Umurnya kan nggak beda jauh. Nggak jauh dengan kita. Lalu ditegur Imam Ahmad. Fitati. Si Mahmud mengatakan, kalau engkau luput majelis anak muda ini, hilang pemahaman yang dari dia, sampai hari kiamat kau enggak ada pendapat. Ini menunjukkan Imam Ahmad belajar kepada Syafi'i sejak Syafi'i berada di Mekah. Duduk di majelisnya sampai Imam Ahmad tinggalkan majelis Imam Sufyan bin Uyainah yang sedang meriwayatkan hadis. Karena ingin pemahaman Quran, tafsir dari Syafi'i. Bagaimana Syafi'i mengajarkan Quran? Padahal ketika itu usianya tidak beda jauh. Sehingga ditegur oleh kawannya. Jadi kawannya kata, Man hada? Siapa? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Makin hari makin banyak, makin hari makin banyak. Maka Syafi'i duduk majelisnya itu di Ka'bah, di dekat pintu itu. Dia duduk menyandar itu. Lalu dia tafsirkan Al-Quran Al-Karim. Diajarkan Quran, diajarkan hadis. Diajarkan membantah ashabul ra'i. Dan ditegakkan hujjah. Dijelaskan tentang akidah as-sahihah. Oh, luar biasa. Yang terakhir, jidal dan nasihat Imam Syafi'i kepada salah seorang tokoh ahlul bidah yang bernama Bishr bin Ghiyath dengan huruf fa, ghain ya alif fa, Ghiyath al-Marisi, tokoh Jahmiyah. Kita tahu paham Jahmiyah, mengatakan Quran makhluk, Allah fi kulli makan, mentakwil ayat-ayat sifat, bahkan menghilangkan sifat-sifat Allah. Tetapi Bishr bin Ghiyath al-Marisi mengidolakan Syafi'i, sangat takjub kepada Syafi'i, sangat mencintai Syafi'i. Sehingga Ummu Bishr, ibunya Bishr ini, datang kepada Imam Syafi'i. Faqala, maka ibunya Bishr mengatakan, Ya Abu Abdillah, wahai Abu Abdillah, saya melihat bahwa ibni, anak saya ini sangat mencintaimu, membesarkanmu.
apabila engkau disebut di sisinya, ajallaka, dia membesarkanmu. Kalau sekiranya engkau menasehati dia agar dia berhenti dari ra'yu ini, paham yang sesat ini, allazi huwa fihi faqad adahu an-nas alaihi, dia telah dimusuhi oleh orang banyak lantaran mazhab bid'ahnya ini. Berarti ibunya Bishr bin Ghiyath al-Marisi sunnah, anaknya yang sesat, sehingga ibunya minta kepada Imam Syafi'i supaya nasihatin anaknya ini. Karena anaknya ini Bishr bin Ghiyath al-Marisi tokoh Jahmiyah. Kata Imam Syafi'i, afal, saya akan lakukan. Maka masuklah Bishr al-Marisi menemui Syafi'i. Qala lahu Syafi'i, berkata Syafi'i kepada Bishr bin Ghiyath al-Marisi, akhbirni amma tad'u ilaihi, terangkan kepada saya dakwahmu ini, manhajmu ini, apa yang kau ajak manusia kepadanya. Kitabun natiqun, apakah ada kitab yang berbicara Al-Quran, dalilnya dari Quran? Ada. Wa fardun muftaradun, apa itu merupakan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah? Wa sunnatun qa'imatun, adakah sunnahnya? Wa wajadta 'alis salaf al-bahth anhu was-su'al, apakah engkau dapati kaum salaf berbicara seperti ini? Lihat serangan pertanyaan yang luar biasa. Pertama, dalilnya dari Quran ada. Yang kedua, apakah Allah mewajibkannya? Yang ketiga, apakah ada sunnahnya? Yang keempat, apakah engkau dapati kaum salaf berbicara seperti engkau? Manhajmu ini Jahmiyah. Tapi wawajadta 'anis salaf, wawajadta 'anis salaf, padahal beliau termasuk salaf. Jadi Syafi'i yang dimaksud oleh Syafi'i salaf di sini siapa? Sahabat dan tabi'in, karena beliau adalah tabi'ut tabi'in. Dan yang dimaksud oleh beliau juga tabi'ut tabi'in besar, termasuk gurunya Imam Malik. Lihat, wa wajadta 'alis salatil bahth 'anhu wal su'al. Faqala Bishr, la, enggak ada. Tidak ada dalil illa annahu la yasa'ana khilafu, kecuali kami tidak sanggup menyalahi ra'yu kami, yang tetap berpegang dengan ra'yu. Maka Syafi'i berkata kepada Bishr bin Ghiyath al-Marisi, aqrarta bi nafsika 'ala al-khata', berarti engkau telah mengakui kesalahanmu. فأين أنت عن الكلام في الفقه والأقدار يوالك الناس عليه. Kemana engkau? Kenapa engkau tidak berbicara tentang fikih, tentang hadis? Manusia pasti akan menguasai, menyenangimu. Wa tatruku hadha, engkau tinggalkan bid'ah ini. Qala Bishr menjawab, lana nahmatun fihi, kami mempunyai hajat dengan madhab ini. Wah, ini betul-betul ra'yu di ashabul ahli bid'ah. Falamma kharaja Bishr qala Syafi'i la yuflih. Ketika Bishr keluar dari rumah Imam Syafi'i mengatakan tidak beruntung orang ini. Dinasihati dia bisa, ditegakkan hujah tidak mau. Nah, begitulah Imam Syafi'i berjidal dengan ahlul bidah, dengan Bishr bin Ghiyath al-Marisi, dengan Hafiz al-Fard. Sampai Hafiz al-Fard dikatakan kafarta billahil azim, engkau telah kafir kepada Allah al-azim, ketika perdebatan masalah apakah Quran itu kalamullah atau makhluk. Ahli bid'ah mengatakan seperti Bishr bin Ghiyath al-Marisi, Hafiz al-Fard, dan kaum Jahmiyah yang lain mengatakan Quran itu makhluk. Ahlus sunnah mengatakan Quran kalamullah. Ahlul bid'ah mengatakan Allah fi kulli makan. Ahlus sunnah mengatakan Ar-Rahman wal 'arsy istawa. Barangkali ini saya cukupkan sampai di sini.
Apakah Imam Asy-Syafi'i pernah berkata atau berfatwa bahwa bid'ah itu dibagi menjadi dua, yaitu bid'ah hasanah dan bid'ah dhalalah? Perkataan Imam Asy-Syafi'i dengan beberapa redaksinya ditulis oleh Al-Imam, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi di kitabnya Manaqib Asy-Syafi'i. Saya ada beberapa catatan di sini. Karena di hadapan saya ini ada beberapa kitab yang menjelaskan tentang riwayat hidup Al-Imam Asy-Syafi'i. Yang pertama beberapa fotokopian dari kitab Manaqib Syafi'i oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Bahkan yang lebih dahulu dari Al-Imam Al-Baihaqi itu Al-Imam Ibnu Abi Hatim. Ini kitabnya Adab Asy-Syafi'i. Kemudian ada Imam Az-Zahabi tentang akidah tadi. Dan hampir seluruh para ulama menulis tentang riwayat hidup Al-Imam Asy-Syafi'i. Tetapi kan perlu kita periksa mana yang sah dan tidak. Nah, Al-Imam Asy-Syafi'i pernah mengucapkan perkataan yang seperti ini, tetapi tidak letter luck seperti ini. Jadi bid'ah ada yang tercela, ada yang terpuji. Tetapi yang dimaksud oleh Syafi'i adalah bid'ah lughawiyah. Bid'ah secara bahasa, bid'ah dalam arti bukan bid'ah syar'iyyah. Karena bid'ah syar'iyyah semuanya sesat. Kan tidak mungkin Al-Imam Asy-Syafi'i membolehkan berbagai macam bid'ah, padahal beliau dijuluki Nasirus Sunnah, pembela sunnah. Nah, seringkali perkataan Syafi'i itu dipergunakan untuk melapangkan jalan bagi orang-orang untuk mengerjakan, membuat berbagai macam bid'ah, padahal dia tidak tahu apa yang dimaksud oleh Syafi'i dengan perkataannya itu. Kemudian, kalaupun benar perkataan Syafi'i seperti itu, maka sesuai dengan perkataan beliau sendiri, nasihat beliau sendiri, wasiat beliau sendiri, setiap perkataanku yang bertentangan dengan Alkitab, Al-Quran dan Sunnah, pegang Al-Quran dan Sunnah, buang, lemparkan perkataanku ke tembok. Apakah Imam Asy-Syafi'i membolehkan ritual selamatan kematian? Mohon diterangkan Ustaz. Sebaliknya, silakan baca kitab bagian kitab Janaiz, jenazah. Di situ diterangkan oleh Al-Imam bahwa beliau membenci al-ma'tam. Al-ma'tam adalah kumpul-kumpul di tempat kematian. Contohnya tadi Imam Syafi'i mengharamkan selamatan kematian. Kita tahlilan. Imam Syafi'i tidak maulidan. Kita maulidan. Imam Syafi'i mengatakan di kitabnya kalau ada kita lalu sekarang buka, silakan yang bisa bahasa Arab baca sendiri. Memerintahkan kepada imam dan makmum agar zikir masing-masing secara sirriyah, zikir masing-masing. Coba di solat-solat kita zikir dipimpin oleh imam, terbalik. Azan Imam Syafi'i tidak seperti azan kita, memakai azan Abi Mahdura yang ada pengulangan syahadatain. Karena hanya hadis itu yang sampai kepada Syafi'i. Lihat bahayanya kalau kita menentukan salah satu madhab. Kalau kita menentukan salah satu madhab untuk diikuti sepanjang hayat kehidupan kita, maka kita akan kekurangan sunnah. Imam Syafi'i ahlu sunnah, tetapi tidak semua sunnah beliau kuasai sampai kepada beliau. Contohnya azan yang sah menurut beliau hanya satu, azan Abi Mahdura, diulang syahadatainnya. Bukan azan yang biasa kita dengar, ada pengulangan syahadatain. Itu yang beliau pakai.
tanpa mengetahui hujjah. Beliau mengatakan, setiap yang aku katakan sedangkan sabda Nabi SAW menyalahi perkataanku dari sabda di hadis yang soleh, maka hadis Nabi lebih utama kamu ikuti. Wala tuqalliduni, jangan kamu taklid kepadaku. Ambil dari mana mereka mengambilnya. Itu wasiat beliau. Adapun pengertian tentang taklid di mana, itu perlu pembahasan lebih lanjut lagi. Tapi yang sedikit ini barangkali ada manfaat yang besar bagi kita agar kita mengenal perjalanan para a'immah kita, agar kita kembali kepada manhaj yang hak, cara beragama yang benar. Ustaz, apakah masih ada tulisan di tulang-tulang dan papan-papan sampai sekarang? Apakah masih tersimpan? Apakah diamankan? Enggak. Tidak ada istilah diawetkan, dilestarikan, dibudayakan dalam Islam. Tidak ada. Kalau sudah tua ya dihancurin. Enggak ada dibudayakan, dilestarikan, diawetkan, dijadikan kenangan. Oh ini. Enggak ada. Gila, Imam Syafi'i sendiri udah buang. Kan dibuang sama Imam Syafi'i, yang itu dibuang. Peranjangnya banyak di rumah. Dia sudah hafal. Catat, kalau dia punya kertas dia catat. Nah, nanti jadi sesembahan. Dalam Islam tidak ada. Rumah kelahiran Rasulullah SAW dirombak. Rumah kelahiran beliau. Dulu tempat majelis berkumpul Rasulullah di rumah Arqam, hancur sudah. Kalau untuk ke Mekah mana dia rumahnya? Tidak, hancur. Masjidil Haram dirombak jadi canggih sekarang. Tidak diawetkan seperti dulu gitu, enggak. Emangnya orang kita, kalau orang kita senang. Ini masjid pernah dibangun oleh wali Songo. Ini tiang pertama, tiang kedua. Ini sembah-sembah orang. Padahal yang bangun bukan orang-orang itu, kuli-kuli, tukang-tukang bangun. Buat apa juga? Kalau ada buat apa kita bisa baca juga kagak. Pada zaman Imam Syafi'i bahasa Arab belum ada harokat, belum ada titik. Jadi huruf ba, ta, sa sama. Titik dan harokat belakangan. Gak ada titiknya. Ba titik 1 bawah, ta titik 2 atas, sa titik 3 atas. Belum ada. Bisa antum baca? Tapi kisah itu memberikan pelajaran yang berharga kepada kita. Kesungguhan seorang anak menuntut ilmu dan pengaruhnya ibu terhadap anak-anaknya. Sebagian kaum muslimin ada yang memasukkan nama Imam Syafi'i ke dalam selawat dengan lafaz Allahumma salli ala habibina Syafi'i Muhammad. Syafi'i Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini enggak benar nih. Benar. Kalau betul ada enggak benar. Imam Ahmad saja yang muridnya langsung tidak seperti itu. Saya minta penjelasan lebih rinci antara hubungan Imam Syafi'i dengan Imam Bukhari. Mengapa tidak ada hadis periwayatan Imam Asy-Syafi'i? Imam Bukhari tidak berjumpa dengan Syafi'i. Imam Bukhari berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Mengapa tidak ada hadis periwayatan Imam Syafi'i? Ada. Riwayat Imam Syafi'i banyak, bahkan tertinggi. Karena sanadnya dekat. Syafi'i, Malik, Nafi Ibnu Umar, Rasulullah SAW. Syafi'i, Sufyan bin Uyainah. Kemudian satu orang rawi sahabat Rasulullah SAW. Dekat. Rawahu Syafi'i, Rawahu Syafi'i, Rawahu Syafi'i. Banyak. Di kitab Al-Um beliau membawakan hadis riwayat siapa?
riwayat Syafi'i. Pernah terjadi dialog antara saya dengan dua orang pemuda intelektual dari salah satu organisasi besar. Lalu masuk pembicaraan mengenai masalah tahlilan. Maka saya katakan bahwa tahlilan ini sendiri, selamatan kematian, dilarang oleh Imam Syafi'i. Dia terkejut, keduanya terkejut. Betul Ustaz? Iya. Di mana? Di kitab Al-Um. Di kitab Al-Um, iya. Antum pernah membaca? Tidak pernah membaca. Kenapa antum jadi pemuda intelektual yang akan calon kiai tidak pernah membaca kitab Al-Um? Lalu keduanya menjawab, belum sampai umurnya untuk baca kitab Al-Um. Umurnya belum sampai. Kiai-kiai kami melarang membaca kitab Al-Um. Maka buka kitab itu, buka. Kalau penanya punya himmah, bisa bahasa Arab tentunya. Nah, kalau nggak bisa bahasa Arab bagaimana? Duduk sama saya di maktabah saya, sering pemuda-pemuda, saya sering munculkan di kitab Al-Um Syafi'i. Buka kitab ini, buka kitab ini, baca. Tapi kalau dikaji, tidak mungkin. Itu bagian kitab ahli ilmu, para ulama dan para pelajar khususnya. Orang-orang umum nggak bisa baca itu, nanti dia salah tangkap. Karena itu diterjemahkan kitab-kitab seperti itu tidak baik. Karena akan hilang ilmunya, akan jadi permainan orang. Nanti tahu-tahu ada ustadz yang nggak bisa bahasa Arab, dia mengajar pakai kitab terjemahan Al-Um. Salah. Sampai di sini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai ketemu lagi nanti dalam biografi imam yang lain, insyaallah taala, agar kita dapat melihat perjalanan para imam. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian, dan mohon maaf atas segala kekurangan tentunya yang ada pada pembahasan kita ini, khususnya dari saya. Dan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.